Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendro Hasni, Wali Nagari Sungai Nanyang, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limuru Kota. Berikut kami akan menyampaikan profil Nagari Sungai Nanyang dan gambaran ataupun keadaan Nagari Sungai Nanyang. Berikut videonya. Nagari Sungai Nanyang merupakan gabungan dari 3 pemerintahan desa terdahulu, yaitu Desa Sungai Nanyang Utara, Desa Sungai Nanyang Selatan, dan Desa Kampung Baru. 3 desa tersebut dilebur menjadi satu nagari, yaitu Nagari Sungai Nanyang pada tahun 2001 dengan ibu kotanya Kampung Baru. Kondisi wilayah Nagari Sungai Nanyang. Visi Nagari Sungai Nanyang menjadikan Nagari Sungai Nanyang nagari yang baldatun taibatun warabun gapur sesuai dengan falsafah Minang, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Misi Nagari Sungai Nanyang bersama masyarakat Nagari Sungai Nanyang. Pertama, memperkuat kelembagaan nagari yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Kedua, menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Ketiga, untuk mewujudkan Nagari Sungai Nanyang yang aman, tentram, dan damai. Keempat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Nagari Sungai Nanyang letak geografisnya berada di antara 0 derajat sampai 3 derajat lintang selatan dan 100,28 derajat bujur timur. Merupakan salah satu nagari terluas yang posisinya berada pada bagian barat dan selatan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program dan Direktorat Jenderal Persiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi tahun 2003 bahwa ketinggian daerah Nagari Sungai Nanyang berada pada 750 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, pemerintahan Nagari Sungai Nanyang berbatasan dengan sebelah utara Nagari Barugunuang, sebelah selatan Nagari Koto Tangah, sebelah timur Nagari Mae, sebelah barat Kecamatan Gunung Omeh. Karakteristik fisik wilayah dapat dikenali melalui keadaan topografi, geologi, morfologi wilayah, jenis tanah, iklim, hidrologi, dan sebagainya. Wilayah Nagari Sungai Nanyang memiliki topografi yang bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari pemukiman laut antara 750 sampai 850. Lebih dari setengah wilayah Nagari Sungai Nanyang memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lebih dari 40%, yaitu sekitar 60% dari luas wilayah nagari. Nagari Sungai Nanyang terdiri dari 5 jorong, yaitu Jorong Kampung Baru, Jorong Apar, Jorong Pematang Aur, Jorong Batu Belabuh 1, dan Jorong Batu Belabuh 2. Pelayanan. Pusat pelayanan Nagari Sungai Nanyang berada di Jorong Kampung Baru dengan kantor wali nagari sebagai pusat pelayanannya. Kantor Wali Nagari Sungai Nanyang beroperasional dalam melayani masyarakat mulai dari jam 8 pagi sampai jam 16 WIB, yang mana hari pelayanannya hari Senin sampai Jumat. Berikut adalah aparat pemerintahan Nagari Sungai Nanyang: Wali Nagari Penyul Hasni, Sekretaris Nagari Rory Listanova, Kepala Urusan Perencanaan Fika El Mantri, Sarjana Hukum Islam, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Muhammad Rizki, Sarjana Terapan Pertanian. Kepala Urusan Keuangan Sylvia Andrika, Sarjana Pendidikan. Kepala Seksi Pemerintahan Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan. Kepala Seksi Kesejahteraan Yelvi Nendra. Kepala Seksi Pelayanan Rena Agustin. Kepala Jorong Batu Beloboh 1 Dedi Rahman. Kepala Jorong Batu Beloboh 2 Elvison Mon Henry. Kepala Jorong Kampung Baru Zon Nafri. Kepala Jorong Apar Gesri Datuk Rangkiang. Kepala Jorong Pematang Aur Reki Saputra. Inovasi dan potensi unggulan Nagari Sungai Nanyang. Bank sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Maka pengelolaan sampah dengan pendekatan kumpul, angkut, buang diganti dengan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan. Pemerintah Nagari menjadikan bank sampah sebagai strategi penerapan 3R. Di Nagari Sungai Nanyang sejak tahun 2016 sudah dibentuk kelompok bank sampah yang bertujuan untuk mengelola sampah plastik menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Melalui bank sampah ini, ibu-ibu yang memiliki kreativitas dan menyalurkan bakatnya dalam berkarya, sehingga dengan adanya karya tersebut menghasilkan barang-barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Produk-produk yang dihasilkan antara lain tas kecil, kotak pensil, rompi plastik, map plastik, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan dari bank sampah Sungai Nanyang ini sudah dipasarkan di Kabupaten 50 kota dan juga sudah merambah ke pasaran nasional. Bank sampah ini merupakan produk unggulan dari Nagari Sungai Nanyang. Gula semut. Gula semut adalah sebuah inovasi pengolahan nira untuk meningkatkan nilai tambah pada produksi gula aren. Prosesnya, air nira dipanaskan atau dimasak di dalam kuali, dimasak sekitar 1 jam. Setelah kadar air mencapai 0,3%, diaduk hingga membentuk kristal-kristal atau butiran-butiran. Lalu dilakukan proses pengayakan atau disaring untuk mendapatkan butiran-butiran halus. Setelah itu dikeringkan melalui proses penjemuran. Gula semut siap dimasukkan ke dalam kemasan. Manfaat dan khasiat gula semut antara lain: 1. Menormalisasi gula darah, kolesterol, dan gula darah. 2. Menyegarkan kulit. 3. Merangsang pertumbuhan sel-sel otak pada balita. 4. Memperlancar peredaran darah dan mencegah risiko asam urat. Gula semut ini sudah dipasarkan di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat serta mancanegara. Randai.
Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran. Kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Seiring perkembangan zaman, kesenian ini sudah mulai hilang di beberapa daerah di Minangkabau. Namun tidak di nagari kami, nagari Sungai Naniang. Tepatnya di Jorong Pematang Aur, Randai tetap dilestarikan. Sandang Terakia, itulah nama grupnya. Berdirinya Randai Sandang Terakia berawal dari sekelompok orang-orang yang berinisiatif untuk melestarikan Randai. Ini terjadi di tahun 2003. Awalnya mereka Randai hanya menggunakan kain sarung karena keterbatasan biaya. Tahun 2004, akhirnya Randai Sandang Terakia resmi berdiri, dikukuhkan melalui SK Wali Nagari Sungai Naniang. Karena masyarakat Pematang Aur sebagian besar berprofesi sebagai tukang niro, petani gula aren, maka dari sinilah nama Sandang Terakia kita ambil. Sandang artinya menyandang. Tarangkia artinya buluh tempat air niro. Tahun 2006, Randai Sandang Terakia mulai mengikuti festival Randai tingkat kabupaten 50 kota. Dari 13 peserta, Randai Sandang Terakia meraih peringkat 6 tahun 2007, 2008, dan 2009. Sandang Terakia terus mengikuti festival Randai tingkat kabupaten, namun di saat itu belum memperoleh hasil yang memuaskan. Pada tahun 2010, Randai Sandang Terakia berhasil meraih juara 1 festival Randai pada Pekan Budaya Kabupaten 50 Kota dan berhak tampil di Festival Randai tingkat Provinsi Sumatera Barat. Semenjak itu, Randai Sandang Terakia mulai diperhitungkan di Kabupaten 50 Kota. Beranggotakan sekitar 25 orang, grup Randai ini mengangkat kisah Nilam Cayo. Pada bulan Desember 2016, Randai Sandang Terakia tampil di Taman Mini Indonesia Indah, mewakili Provinsi Sumatera Barat pada Festival Budaya tingkat nasional. Pada bulan Agustus 2020, Sandang Terakia kembali terpilih mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk tampil di Parade Seni Bulan Kemerdekaan. Bangkit Bergembira di Era Kemerdekaan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedianya Sandang Terakia akan tampil di Istana Negara RI, namun kondisi pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda pada saat itu, terpaksa syuting Randai dilakukan di halaman kantor Wali Nagari Sungai Naniang. Rekaman video tersebut dikirimkan ke Jakarta, diputar pada Parade Seni Bulan Kemerdekaan Bangkit Bergembira di Era Kemerdekaan RI.
Lah tigo pakan jo kapatang ati na sama bedo. Duduk tagak jo ati bimbang angan tak tantu muarunya. Bak banang dilendo ayam indak tantu ujung paganyo diruni paham kanan dalam mangana untung badan ambo. Sabab nyoba adek ba itu tunjuk sakit kali yang damang jari mani tagamang-gamang haram nan lain buah angan cinto karantau lah tabayang. Atila bule bak digilang tunggang bak tabiang nan disisiak untung bak canggai je kali yang capek juo ambo babalia bak pikiran.